Halo semuanya, kembali lagi dengan pola desain perangkat lunak. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya composite pattern. Pertama-tama, apa sih composite pattern? Ini adalah desain pattern yang struktural, alias mengubah struktur. Nah, mengubah strukturnya kemana? Sebenarnya ke konsep yang disebut dengan pohon atau tree. Kalau mungkin bingung dengan konsep tree, anggap aja kayak kita punya kotak sama produk gitu ya. Nah, kotak bisa berisi produk atau kotak yang lebih kecil. Di mana nanti kotak yang lebih kecil bisa juga berisi produk dan kotak yang lebih kecilnya lagi. Nah, di sini ini contoh problemnya ya. Jadi kurang lebih kayak tadi ya. Jadi ada kotak, isinya bisa produk, bisa juga kotak lagi yang lebih kecil. Nah, kapan sih kita butuh struktur seperti ini? Misalkan kita dalam sistem produksi ya. Dalam produksi, terus kita pengen tahu nih harga keseluruhan dari total produk yang kita kirim. Sebenarnya kan secara tidak langsung, caranya adalah kita menghitung semua produk yang ada di dalamnya. Tapi masalahnya, produknya itu kan juga bisa jadi ada di dalam box lagi. Dan dalam box tersebut bisa jadi ada box lagi, dan seterusnya baru sampai ke produknya. Nah, gimana cara menghitungnya? Kita menggunakan yang namanya composite pattern. Jadi composite pattern ini kita menyediakan sebuah interface ya yang menyambungkan antara produk dan box. Dan di situ kita tambahin sebuah metode yang namanya disebut dengan menghitung harga. Nah, nanti gimana cara kerjanya? Gampang. Untuk setiap produk tinggal kembalikan harganya. Sedangkan kalau untuk sebuah box, maka kita iterasi, kita putar setiap elemen yang ada dalam boxnya dan masing-masing kita tanyain harganya berapa, lalu kita totalkan. Proses ini akan tampak seperti rekursif. Karena nanti kalau ada box, dalamnya ada box lagi, berarti box tersebut akan melakukan hal yang mirip. Dia akan tanya semua item yang ada di dalamnya, berapa harga masing-masingnya. Nah, ini juga sebenarnya konsepnya mirip juga dengan yang namanya directory system yang ada di komputer kita. Jadi kan kita punya sebuah directory bisa berisi file biasa, ataupun directory yang lain. Nah, direktori yang lain itu juga bisa punya file biasa dan direktori yang lebih kecil lagi. Nah, kebutuhannya apa sih untuk composite pattern? Kalau untuk direktori, salah satu contohnya adalah untuk menghitung jumlah file. Jadi mungkin teman-teman kerasa ya ketika klik kanan gitu ya, lalu menghitung size atau ukuran, itu kalau filenya besar banget pasti butuh waktu. Kenapa? Karena dia menghitung langsung pada waktu itu juga. Jadi dia akan langsung tanya ke semua isinya, ukuran kalian berapa? Nanti kalau itu adalah direktori lagi, dia akan tanya lagi ke semua isinya, ukuran kalian berapa? Ukuran kalian berapa? Sampai akhirnya dapat total semuanya. Nah, ini strukturnya kurang lebih. Jadi kita punya sebuah interface yang mengkoneksikan ya antara leaf-nya atau mungkin dalam konteks kita adalah produknya dengan kompositnya alias box-nya. Jadi nanti di sini mereka punya sebuah metode namanya execute. Ini tergantung kebutuhan. Jadi kalau kayak tadi hitung harga berarti calculate price, terus kalau hitung size berarti calculate size misalkan. Nah, kalau yang komposit di sini, karena dia isinya bisa banyak produk atau kotak lagi, maka dia punya sebuah list atau array of komponen. Di mana komponen itu bisa berarti sebuah lift atau bisa jadi sebuah komposit lagi. Bisa jadi sebuah produk atau bisa jadi sebuah box lagi. Gitu ya. Kapan kepakainya? Pertama tentu saja kepakai kalau kita ingin mendesain struktur data pohon atau mekanisme-mekanisme yang menyerupainya. Terus ini juga bisa dipakai kalau misalnya kita pengen kode kliennya untuk ya menganggap benda yang kompleks dan simple itu sebagai hal yang equal atau hal yang sama. Pro and cons-nya, pertama pro-nya tentu saja ini berlaku untuk complex tree structures.
dan ini sangat mudah sekali dipakai gitu ya untuk struktur data pohon. Jadi ini menggunakan mekanisme yang mirip dengan rekursif gitu ya. Lalu ada juga open close principle. Jadi kita bisa menambahkan benda ya. Kita bisa menambahkan box atau menambahkan produk di sana tanpa khawatir merusak kode yang sudah ada. Kelemahannya adalah di sini mungkin bisa jadi susah untuk menyediakan interface yang umum. Karena mungkin kadang-kadang ya, kadang-kadang eh, tingkah laku setiap bendanya terlalu berbeda. Dan akhirnya kita jadinya mengover generalize. Seperti itu. Terima kasih.